buat teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit cerita, sedikit strategi, sedikit masalah berkaitan dengan apa namanya geometrical problem di Olimpiade Matematika. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami akan berbagi cerita sedikit, yaitu strategi problem solving ketika ada sebuah desain istimewa, desain khusus dari dua buah persegi panjang berbeda ukuran, di mana kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bentuk seperti yang ada di gambar. Oke, kali ini saya akan bertukar ide dengan teman-teman semuanya. Ketika saya punya masalah seperti ini, langkah strategi pertama yang harus teman-teman semuanya lakukan adalah kita coba untuk membuat garis bantuan yang sangat berguna, bisa kita manfaatkan ketika nanti kita melakukan problem solving di bidang geometrika. Pertama kali yang harus kita biasakan adalah kita bermain di garis bantuan. Ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memainkan garis-garis bantuan ini sehingga nanti kita akan ketemu solusi yang cukup menarik yang bisa dipakai untuk teman-teman semuanya ketika menghadapi masalah-masalah yang semisal. Pertama, dari garis bantuan ini kita kasih titik tambahan. Di sini ada M, ada N, ada di sini ada P, di sini ada H. Misalkan demikian. Kemudian kita juga kasih garis tambahan dari titik A menuju titik D. Kegunaannya apa? Oke, pertama, kita punya catatan bahwa luasnya dari A, B, C, D ini adalah 12 satuan. Maka menjelaskan pada kita, memberi informasi kepada kita bahwa panjangnya dari A ke B setara nilainya dengan 12, karena A, B, C, D adalah sebuah persegi panjang. Oke, dari sini teman-teman semuanya selanjutnya bisa memanfaatkan Pythagoras untuk mencari panjangnya dari A ke D. Panjangnya A ke D kuadrat, panjangnya A ke D itu bisa dari AB kuadrat ditambah B ke D kuadrat dengan Pythagoras ya, sehingga AB itu 12, BD itu 1, ketemulah akar dari 145. Cara lain, pandangan lain, sudut pandang yang berbeda dari mencari AD itu setara nilainya dengan akar dari panjangnya D ke F dikuadratkan ditambah dengan panjangnya dari A ke F, sehingga kita akan ketemu panjang dari persegi panjang yang kedua. Oke, dari sini kita dapatkan panjangnya A ke F setara nilainya dengan panjangnya A ke D dikuadratkan ya, dikurangi dengan panjangnya dari D ke F kita kuadratkan, 145 dikurangi dengan 8 kuadrat, ketemu 81, sehingga kita punya solusi panjangnya A ke F adalah 9. Sampai di sini panjangnya A ke F adalah 9. Selanjutnya, karena kita sudah ketemu panjangnya AF 9, maka kita punya luas AEDF nilainya setara dengan 72. Jadi ya tentunya setara nilainya dengan 72. Nah,
Selanjutnya perhatikan, pandang bahwa garis A ke D ini garis potong yang simetris ya, sehingga nanti membagi dua bagian dari persegi panjang MNPQ itu menjadi dua bagian sama besar. Gitu ya teman-teman ya, menjadi dua bagian sama besar. Sehingga karena di sana ada trapesium AMND dengan ADPQ, ini keduanya trapesium dengan besar, dengan luas yang sama, yang kongruen. Sehingga nanti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa panjang luasnya MNPQ itu didapat dari dua kalinya luas AMND ya, dua kalinya luas trapesium itu. Oke, selanjutnya kita kasih garis bantuan, ukuran bantuan. Misalkan panjangnya N besar ke B itu sebagai N kecil. Oke, kemudian panjangnya M ke I itu sebagai M kecil, maka panjangnya M ke A juga N kecil. Sehingga karena pertama tadi panjangnya A ke B itu 12, maka panjangnya M ke N juga 12, sehingga panjangnya E ke N ini setara dengan 12 dikurangi M. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita punya ukuran-ukuran di sini. Selanjutnya, kita mainkan bahwa luasnya AMND itu setara dengan ini dua kalinya. AMND berarti trapesium dengan panjang sisinya atas N, kemudian untuk panjangnya N ke D itu N ditambah 1. Oke, kita bagi dengan 2, kemudian kita kalikan dengan panjangnya A ke B atau M ke N, yaitu 12. Oke, dapat ini, kita operasikan lebih lanjut, ketemulah 2 kalinya is 2 kalinya 2N ditambah 1 per 2 kalikan 12, ketemulah 12N, ketemulah 24N ditambah 12. Oke, ini luasnya dari persegi panjang MNPQ. Tapi teman-teman bisa manfaatkan lebih lanjut dari bentuk-bentuk ini. Perhatikan, kita punya segitiga ini, kita punya segitiga ini, kita punya segitiga ADE. Segitiga ADE, ya, segitiga AME, segitiga END. Perhatikan bahwa luas MNPV itu setara nilainya dengan 2 kalinya segitiga AED ditambah AME ditambah END. Berlihat teman ya. Oke, kita punya luasnya MNPQ setara dengan 2 kalinya itu berarti 72. 72 didapat dari luas AEDF ya, 72 ditambahkan dengan 2 kalinya segitiga AME. Segitiga AME berarti setengah kali M kali N ditambah dengan setengahnya dari segitiga END, berarti setengahnya dari
12 kurangi M dari 12 kurangi M dikalikan dengan N plus 1. Oke, kita dapat 72 ditambah M kali N ditambah dengan 12N, ya 12N ditambah 12 dikurangi MN dikurangi M. Oke, kalau kita operasikan lebih lanjut ketemu 72 tambah 12 berarti 84 ditambah MN kurangi MN habis. Kemudian kita tambahkan dengan 12N kita kurangi dengan M. Berarti kan luasnya MN PI tadi kan kita udah ketemu ya pertama. Oke, tadi itu kita udah further. Kita operasikan 24N ditambah 12 setara nilainya dengan 84 ya ditambah 12M dikurangi M, sehingga kita punya solusi 12M ditambah M setara nilainya dengan 70. Sampai sini kita catat ini sebagai sebuah persamaan, sebagai sebuah ide pertama. Oke. Selanjutnya dari sini teman-teman semuanya mainkan Pythagoras di AME dengan END. Oke. Ketika kita mainkan Pythagoras di sana, kita punya panjangnya A ke E itu kan 8 dikuadratkan setara nilainya dengan M ke E dikuadratkan ditambah dengan M ke A dikuadratkan. Oke. Dari sini kita punya persamaan kedua, yaitu panjangnya D ke E dikuadratkan 9 dikuadratkan setara dengan 12 kurangi M kita kuadratkan ditambah dengan N plus 1 kita kuadratkan juga, sehingga ketemu 81 setara nilainya dengan 144 dikurangi 24M ditambah M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1, sehingga kita punya 80 setara nilainya dengan 144 dikurangi 24M ditambah 2N, berarti kan bahwa M kuadrat ditambah N kuadrat sesuai yang di sini, yang diketahui di segitiga AME nilainya setara dengan 64. Berarti kita ganti M kuadrat tambah N kuadrat dengan 64. Sehingga kita ketemu minus 128 setara nilainya dengan, kenapa kok bisa dapat 128? 80 sini 144 tambah 64 208. Kalau kita pindah ruas ketemu minus 128 setara nilainya dengan 24M ditambah 2N. Kalau kita sederhanakan lebih lanjut, kita ketemu 64 setara nilainya dengan 12M dikurangi dengan N. Oke, sampai di sini kita punya persamaan kedua. Lihat teman-teman, kita punya persamaan kedua. Setelah kita dapat dua persamaan, pertama tadi
kita punya 12N ditambah M setara dengan 72, sedangkan 12M dikurangi N setara dengan 64. Kalau kita eliminasikan, sehingga nanti ketemu 64 kali 12 sama dengan 144M dikurangi 12N. Oke, di persamaan pertama kita punya 72 setara nilainya dengan M ditambah 12N. Oke ya. Yes. Dari sini perhatikan bahwa 72 itu kita bisa ubah menjadi 6 kali 12. Sehingga nilainya M dikurangi, M ditambah 12N. Nah, kalau kita eliminasikan N, kita ketemulah 72 kali 12 setara nilainya dengan 145 kalinya M. Oke, kalau misalkan ini kita sederhanakan bisa enggak ya? Ya tidak bisa. Kita mainkan 72 720 ditambah 144 berarti 864 per 145. Oke, kita dapat M-nya itu. Ya, kalau kita mau kembalikan, kita masukkan ke dalam persamaan. Kita kembalikan ke persamaan pertama, yaitu 72 setara nilainya dengan 864 per 145 ditambah 12 kalinya N. Ya tentunya, sehingga kita punya ini 72 dikurangi 864 dibagi 145. Dapat 5, kita kurangi lagi dengan sisanya 139 per 145 sekarang nilainya dengan 12 kalinya N. Kita dapatkan 67 kurangi berarti 66 ditambah dengan 6 per 145 ketemunya 12 N. Sehingga kita punya 66 kali 145 ditambah N yang ditambah 6 per 12 kali 145 sekarang nilainya dengan N. Atau kita sederhanakan 11 kali 145 ditambah 1 per 290 sama dengan N. Kita sederhanakan 11 kali 145. 1595 ditambah 1 1596 per 290 sama dengan 798 per 145 ketemulah nilainya N. Oke, teman-teman perhatikan lagi.
Selanjutnya kita mainkan di segitiga yang kecil, yaitu anggaplah di sini ada titik R. Kita fokus di BRD, RBD. Anggaplah panjangnya R gede adalah Y, panjangnya R ke B adalah X. Oke ya teman-teman ya, sehingga kita bisa main ke perbandingannya, yaitu 1 per N ditambah 1 setara nilainya dengan Y per 9. Sehingga kita dapatkan Y setara nilainya dengan 9 per 1. N ditambah 1 berarti 798 plus 145 per 145. Setara nilainya 9 kali 145 per 798 ketemu 943. Setara nilainya dengan 9 kali 145 1305 dibagi dengan 943. Oke ya, sebetulnya. Oke, dapat di sini 1305 per 943. Itu dapat nilainya Y. Perhatikan bahwa X per 12 kurangi M. 12 kurangi M itu juga setara dengan 1 per N ditambah 1. Sehingga nanti kita dapatkan X setara dengan 12 kurangi M-nya tadi kita dapat 864 per 145. 12 kurangi 864 per 145 dibagi dengan N plus 1, yaitu 943 per 145. Sehingga kita dapatkan nilainya X adalah 12 kali 145 dikurangi 864 per 943. Ketemulah 1740 dikurangi dengan 864, 876 per 943. Oke, di sini kita dapat X dan Y-nya. Karena X-nya sudah ketemu, ya sudah. Berarti kita ketemu luas arsirnya. Karena X-nya sudah ketemu ya. Berarti kan panjangnya dari A ke R itu 12 dikurangi X. Sama panjangnya dengan dari sini. Garis dari D ke anggaplah ada S. Itu sama. Yaitu 12 dikurangi X. Karena ini ketemu bentuk jajaran kencang, ya sudah, kita ketemulah luas arsirnya. Ya, luas arsir dari masalah ini dapatkan dari panjangnya AR kalikan dengan
AC. Sorry. Ya, AC. Oh iya, betul. Panjangnya dari A ke C. Panjangnya AR adalah 12 dikurangi X. Dikalikan AC 1. Jadi tinggal kita operasikan 12 kurangi 876 per 943. Ketemulah 11 ditambah 943 kurangi 876 per 943. Ketemulah 11 lebih 9 ini berarti 7, 3 kurangi 6, 67 per 943. Oke, dapat satu solusi di soal pertama ini. Macam no problem. Ini hanya sekedar ide saja. Bisa sebagai bahan pertimbangan ya, sebagai bahan pembanding apabila ada solusi lain yang lebih ringkas, teman-teman bisa membandingkan saja. Gitu. Untuk solusi di satu soal pertama ini, nanti kita akan lanjutkan di soal yang nomor kedua.